Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga tetap sehat dan tetap di rumah, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jaga jarak. Oke, kita melanjutkan materi PPKN yang selanjutnya. Jika kemarin kita sudah membahas tentang integrasi nasional, sekarang kita akan membahas tentang ancaman terhadap integrasi. Ini merupakan bab tersendiri yang sayangnya di LKS tidak ada. Nah, kalian bisa lihat nanti di buku paket jika kalian punya, atau jika tidak nanti bisa download di file versi PDF. Nanti akan saya bagikan. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional atau terhadap negara. Setiap negara pasti punya ancaman-ancaman tersendiri terhadap wilayahnya. Ancaman itu ada dua, ada ancaman militer, ada non-militer. Pada kali ini kita akan bahas tentang ancaman militer. Apa itu ancaman militer? Adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Intinya ada di ini, kekuatan bersenjata militer. Pasti kan kalau militer identik dengan kekuatan bersenjata ini. Oke, apa saja sih ancaman militer itu? Bentuk-bentuk ancaman militer. Satu, agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan, sabotase, spionase, teror, dan perang saudara. Kalau kalian lihat semuanya agresi. Apa itu agresi ya? Pelanggaran wilayah, pemberontakan, sabotase, spionase, ya. Lanjut, agresi atau biasa disebut juga dengan invasi. Agresi memiliki sifat agresif, menyerang. Invasi atau serangan. Agresi atau invasi sama. Serangan kekuatan bersenjata terhadap negara musuh atau dilakukan sebuah negara terhadap negara lain. Ya, kalau di sekarang ini mungkin jarang terjadi. Kecuali yang sekarang masih terjadi itu sekarang masih jeda. Penyerangan oleh Arab Saudi terhadap Yaman Selatan. Atau penyerangan Israel terhadap Palestina. Di sini ada contohnya, misalnya invasi Teluk Babi. Teluk Babi itu ada di Kuba. Ada penyerangan oleh militer Amerika terhadap Kuba. Bentuk-bentuk invasi bisa bombardemen atau pengeboman melalui angkatan udara. Jadi ada pesawat melintas, mengebom. Ada blokade itu menutup akses. Jadi misalnya di Palestina itu wilayahnya sangat kecil, diblokade oleh Israel. Jadi yang semua bantuan dari luar tidak bisa masuk karena melalui blokade, diblok. Aksesnya untuk masuk dan keluar sangat sulit. Sehingga kalau di Palestina itu sampai membuat terowongan-terowongan bawah tanah. Serangan unsur bersenjata dalam wilayah lain tadi, tindakan yang mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai daerah persiapan agresi, misalnya wilayah Israel yang digunakan sebagai tempat persiapan oleh Amerika. Ada pangkalan Amerika di negara Israel, ada pangkalan Amerika di Turki, pangkalan Amerika di Arab Saudi juga ada. Pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan tindakan kekerasan biasanya dilakukan di Timur Tengah. Bukan hanya prajuritnya, tapi juga melatih orang-orang lokal untuk melakukan kekerasan. Nah, contoh yang di Indonesia adalah agresi militer Belanda II. Ada agresi militer Belanda I.
Agresi militer Belanda I ini yang menyebabkan ibu kota Jakarta berpindah ke Yogyakarta. Setelah agresi militer Belanda I ada perundingan, akhirnya ibu kota dipindah ke Yogyakarta. Setelah di Yogyakarta ada agresi lagi tahun 48 ini yang menyebabkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, dan baru selesai setelah adanya serangan umum 1 Maret 1949. Ini masuk pelajaran sejarah. Kalau yang sekarang udah jarang. Pelanggaran wilayah. Nah, ini suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik oleh pesawat terbang, pesawat tempur, atau kapal-kapal perang. Semua pesawat yang melintas di wilayah Indonesia, entah itu pesawat penumpang atau pesawat tempur, harus punya izin. Begitu juga kapal-kapal perang. Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia di wilayah Ambalat di Laut Sulawesi, Selat Sulawesi antara Kalimantan dan Sulawesi, wilayah Ambalat tahun 2007. Dan yang baru-baru ini kapal-kapal perang Coast Guard atau penjaga pantai Cina di Laut Natuna, mereka mengusir nelayan-nelayan Indonesia. Ini bentuknya. Selanjutnya spionase. Spionase ini kegiatan mata-mata, kegiatan intelijen atau mata-mata. Dilakukan untuk mendapat informasi atau rahasia militer atau rahasia negara. Kalau kalian pernah lihat film James Bond yang terkenal dengan Agen 007, nah, dia dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi penting. Contohnya ini spionase terhadap markas militer Amerika di Timur Tengah. Nah, ini yang terjadi di luar. Kalau yang terjadi di Indonesia apa? Misal dulu ada penyadapan telepon Presiden SBY oleh Australia, sempat dulu jadi berita besar. Nah, tujuannya untuk mendapatkan rahasia apa sih yang dilakukan oleh Presiden SBY, apa yang diperintahkan Presiden SBY, dan lain-lain. Nanti bisa tahu. Selanjutnya adanya sabotase, merusak aset instansi penting militer, objek vital yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Misalnya merusak kabel bawah laut agar internet Indonesia rusak, nggak bisa internetan, atau merusak misalnya jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu dirusak agar ekonomi antara Madura dan Jawa Timur terganggu. Atau mungkin merusak jaringan telekomunikasi, bisa. Ini contohnya pengacak sinyal yang menyebabkan pesawat Sukhoi yang sedang diuji coba di Indonesia menabrak tebing di Gunung Salak dulu. Ini juga belum terkonfirmasi benar atau salah, tapi bentuk sabotasenya bisa macam-macam. Misal contoh yang mudahnya, misal kamu nggak suka sama misalnya teman kamu mau jalan-jalan, kamu sabotase. Caranya apa? Misalnya motornya digembesi atau mungkin keran bensinnya ditutup, agar tidak bisa jalan-jalan, minimal terhambat, mau naik kereta bedanya macet, hanya ketinggalan kereta. Misal merusak rencana, merusak objek-objek vital, objek-objek penting. Selanjutnya aksi teror bersenjata. Ini biasanya dilakukan oleh jaringan terorisme yang tujuannya untuk
menebarkan ketakutan. Kegiatan terorisme ciri-cirinya biasanya satu, bergerak dalam kelompok. Mereka biasanya punya kelompok. Dua, beroperasi di bawah tanah. Di bawah tanah ini bukan berarti dia menggali lubang bawah tanah, bukan, melainkan beroperasi secara diam-diam, rahasia. Tiga, anggotanya memiliki militansi tinggi, punya kesetiakawanan yang tinggi, loyalitas, kesetiaan, bahkan sampai disuruh bunuh diri aja mau. 4, menggunakan perangkat yang canggih dan mematikan, bisa menggunakan bom, ada yang melakukan penembakan, dan lain-lain. Umumnya terkait dalam jaringan ini ya, bukan jaringan internasional. Misalnya di Indonesia biasanya kelompoknya terafiliasi pada ISIS, Taliban, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan lain-lain. Biasanya ada jaringan internasionalnya. Contohnya aksi teror bom gereja di Surabaya beberapa waktu lalu, kekerasan oleh kelompok teroris pimpinan Santoso di Poso. Ini kelompoknya masih ada meskipun Santosonya sudah tewas tertembak, tapi kelompoknya sampai sekarang masih meresahkan masyarakat Poso. Teror kelompok bersenjata di Papua ini masih berlangsung. Biasanya mereka menyerang aparat atau orang-orang yang bekerja di PT Freeport, tiba-tiba ditembaki dan lain-lain. Ini masih banyak terjadi teror. Pemberontakan, nah, bedanya dengan teror tadi, teror itu hanya untuk menebar ketakutan, sedangkan pemberontakan biasanya tujuannya untuk meraih kekuasaan, menentang kekuasaan yang sah, meraih kekuasaan, kemudian tujuannya melepaskan diri dari Indonesia. Contohnya yang pernah dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan OPM di Papua. Perang saudara, nah ini banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah, Afrika. Perang terjadi antar kelompok masyarakat dalam satu wilayah yang sama. Nah, kalau di Indonesia contohnya ada perang saudara di Ambon dulu tahun 2000-an, ada perang saudara, konflik agama antara orang Islam dan orang Kristen di Ambon karena provokasi-provokasi yang dilakukan oleh segelintir orang. Hanya perang yang meluas, dan sekarang alhamdulillah sudah damai, dan Ambon saat ini sangat damai. Selanjutnya, nah ini pertanyaan sama seperti materi integrasi nasional kemarin. Nah, ancaman militer seperti apakah yang perlu diwaspadai oleh Indonesia saat ini? Berikan jawabannya dengan bahasa kamu sendiri seperti yang materi sebelumnya. Tuliskan nanti di Edmodo. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa WA saya atau bisa melalui Edmodo. Kamu nanti tugasnya kamu jawab aja, tuliskan di Edmodo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.